Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sekarang untuk mengawali pembelajaran kita pada siang ini, yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu mau mengecek dulu kehadiran nih. Ada Mbak Ani? Ada, Ibu. Ada ya? Mas Ganjar ada. Oke, Mbak Hani? Ada, Bu. Hari ini alhamdulillah tidak ada yang alpa. Ayo sekarang sudah siap untuk belajar ya? Sebelum kita belajar, Ibu akan memberitahu dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis hubungan antara getaran dan gelombang serta besaran-besaran yang terkait. Untuk tujuan pembelajaran kita pada siang ini diharapkan kalian mampu menentukan jenis gelombang berdasarkan arah lambat melalui demonstrasi dengan benar. Selanjutnya, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Time to pretest ya. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, diharapkan nanti setelah mempelajari materi pada siang ini kalian bisa lebih paham ya. Selanjutnya kita mau icebreaker dulu nih. Ya, ulang ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Wow. Masih ada yang tepuk tuh. Kalau bilang 2 jangan tepuk. Aduh, Bu, ya. teman aja, Bu. Oke, sekarang Ibu ingin bertanya nih. Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian melempar batu ke sungai? Apa yang terjadi pada saat batu menyentuh permukaan air? Bagaimana bentuk riak air yang terbentuk setelah dilempar batu? Bentuknya Gimana? tuh aneh, Bu. Nggak jelas itu, kayak gelombang. Oh, bentuknya aneh ya, nggak Tapi jelas. kalau kata orang tuh kayak riak-riak air gitu ya, Bu. Ya, Bu, kalau di SMP itu membentuk bukit sama lembah, Bu. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya. Sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Nah, mengapa kalian pada saat mendengar suara teman yang sedang berteriak memanggil itu, kalian bisa mendengar nih? Kenapa? Kan teriak itu kan ada yang sesuatu yang keluar dari mulutnya itu loh, Bu. Terus Oh, iya. sesuatu yang keluar dari mulutnya itu terus dibawa udara, Bu, sehingga nanti teman-temannya kedengeran. Kemudian ada lagi, kita simpen deh jawabannya tadi. Sekarang yang ketiga nih, mengapa cahaya matahari bisa sampai ke bumi? Nah, kenapa ya? Karena merambat, Bu. Oke, baiklah kalau gitu. Nah, dari ilustrasi ke-1, kedua, ketiga tadi yang sudah menjawab sudah hampir benar ya. Namun semuanya itu belum lengkap, jadi Ibu kasih lengkapnya supaya lebih kalian pahami ya. Nah, untuk yang ilustrasi yang pertama, itu ketika kalian pergi ke sungai kemudian mencoba melempar batu ke dalam sungai, jika diperhatikan itu air yang dilempar batu akan membentuk riak air. Kemudian riak air tersebut nampak berbentuk apa, Nak? Berbentuk bukit dan Lembah. lembah. Sekali loh Mbak Lisda, Mbak Ayu ini. Saya ingat dulu pas SMP itu gelombang itu getaran yang merambat. Getaran yang merambat. Nah, ini kalau lengkapnya getaran yang merambat menurut arah getar dan arah lambat. Oke, sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Pernahkah kalian memegang seutas tali, kemudian bagian ujungnya diusikkan? Apa yang terjadi pada tali? Bagaimana arah lambatnya? Kemudian Ibu mau tanya lagi. Ibu ini suka menanya ya. Oke, yang kedua, Ibu mau tanya lagi. Pernahkah kalian melihat selingki yang digetarkan pada salah satu ujung selingki? Apa yang terjadi pada selingki? Bagaimana arah? Sekarang, Ibu sebenarnya kita pada siang ini kita kan mau melakukan demonstrasi ya. Namun dikarenakan kita saat ini sedang daring, jadi Ibu sudah mempersiapkan video demonstrasi untuk bisa kalian simak. Coba dilihat apa yang terjadi pada tali. Pada tali ini, Bu, dia jadi membentuk ada gunungnya, Bu, terus juga ada lembahnya juga, Bu.
Arah lambatnya bagaimana? Tegak lurus ya Bu ya, Tegak lurus dengan arah ininya, getarannya. getarannya. Oke, pinter. Selanjutnya ada video yang kedua untuk pertanyaan kedua tadi ya. Yang terlihat itu selingkihnya kayak bergetar gitu ya Bu. Iya benar, bergetar dia. Terus yang terlihat ada apa tuh di dalamnya? Yang terlihat kayak ada rapatan, terus ada yang merenggang. Jenis-jenis gelombang. Ternyata gelombang itu ada banyak jenisnya ya. Kalau misalkan ditinjau dari arah lambat, kemudian ditinjau dari mediumnya, dan ditinjau dari amplitudonya. Ada yang namanya gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Supaya lebih seru lagi kita lihat ya simulasi berikut. Terlihat ya ada bentuk gelombang bukit dan lembahnya ya. Ini contoh Iya. gelombang transversal. Bentuknya terlihat ada seperti rapatan dan regangan. Gelombang berdasarkan medium pelambatannya. Ayo coba gunakan literasi yang kalian punya, sumber belajar yang kalian punya. Gelombang dibedakan berdasarkan medium perlambatan itu ada dua ya, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu gelombang yang dalam merambatnya itu butuh medium perantara Bu. Gelombang elektromagnetik siapa yang bisa jawab? Iya Bu, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat Bu. Berdasarkan amplitudo, jenis gelombangnya ada gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Oh enggak, Gelombang yang amplitudenya tetap gitu Bu. iya. Benar. Selamat ya Mbak Sarah, sudah dicari di Google sama Mbak Haning. Nah, ternyata di dalam gelombang itu ada besarannya, Nak. Ada besarannya. Coba kita tengok gelombang transversal ya. Di sini tadi gelombang transversal itu kan ada bukit sama lembahnya ya. Puncak gelombang yang mana ya? Yang F, Yang yang F. J, Yang D ini J. bukan lembah gelombang itu yang C, D, E. Ada lagi namanya panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini bisa kita lihat dari untuk gelombang longitudinal. Nah, ini tadi yang sudah kita demonstrasikan timbul adanya rapatan sama regangan ya. Nah, kalau untuk panjang satu gelombangnya itu terdiri dari pusat rapatan ke pusat rapatan selanjutnya. Oke, sudah ya kita flashbacknya. Ada lagi besaran gelombang. Besaran gelombang itu ada yang namanya P. Terlambat gelombang itu simbolnya P. Ya, itu untuk nilai cepat lambat gelombangnya adalah panjang gelombang dikali sama frekuensinya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Jika terdapat sebuah tali dengan panjang tali tertentu, lalu diusikkan pada tali, maka bagaimanakah hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang? Kemudian bagaimanakah hubungan antara amplitudo dan panjang gelombang? Serta bagaimanakah hubungan antara cepat lambat gelombang pada tali ya. Nah, di sini Ibu ingin kalian melakukan percobaan menggunakan virtual laboratory untuk menemukan jawabannya ya. Kelompok 1 ada Mbak Arni, kemudian ada Mas Ganjar, ada Mbak Haning. Nah, cara untuk melakukan percobaannya akan Ibu pandu ya. Coba semuanya menyimak dengan baik, nggak ada yang ngelihat ke bawah, lihatnya ke layar ya. Nah, pada saat kalian melakukan percobaan, Ibu minta nanti kalian ikuti panduan yang ada di dalam LKPD ya. Untuk yang ini, percobaannya kalian klik yang bagian tak berujung ya. Kemudian Ibu minta tegangannya dibuat di sedang. Yang ini ya. Kemudian redamannya dibuat 0, berarti kalian checklist. Nah, seperti ini ya. Kemudian nanti kalian pilih bagian osilasi. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk tabel yang pertama.
ada hubungan frekuensi dan panjang gelombang. Tugas kalian adalah mengisi tabel yang ada di sini, yang titik-titik ini. Panjang gelombangnya berapa, kemudian cepat gelombangnya berapa. Begitu juga di tabel 2, antara hubungan antara amplitudo dan panjang gelombang. Kalian catat panjang gelombangnya dan cepat lambat gelombangnya ya. Kemudian untuk yang ketiga juga hubungan cepat lambat gelombang dan tegangan tali. Selanjutnya kalian akan mengisi kesimpulannya. Kesimpulan pada tabel 1, pada tabel 2, dan pada tabel 3. Percobaannya dimulai. Untuk kelompok 1 dulu deh. Atau ada yang mau maju terlebih dahulu menyampaikan hasil dari percobaannya tanpa Ibu tunjuk ada? Hasil percobaan dari simulasi kelompok kami untuk tabel 1, percobaan pertama frekuensi 1, amplitudonya 0,3. Panjang gelombangnya itu beda, Bu. Nah, kalau untuk tegangan tali yang kecil, panjang gelombangnya 1,3 cm. Untuk yang tegangan tali yang sedang, maka panjang gelombang yang didapat itu 3,8 cm. Sedangkan tegangan tali yang besar itu panjang gelombangnya 6,3 cm. Nah, kalian menyimpulkan. Ayo, menyimpulkan tadi kelompok 1 ya, tabel 1. Coba disimpulkan. Saya, Bu. Oke, Mbak Arni, ayo boleh. Ya, jadi hasil dari kelompok 1 tadi setelah kita praktek dapat disimpulkan bahwa semakin besar frekuensinya, panjang gelombangnya semakin kecil. Ya Ibu, kalau dari hasil diskusi kelompok kami berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 2, Ya. dapat ditarik hubungan antara amplitudo dan panjang gelombang, yaitu amplitudo tidak mempengaruhi panjang gelombang, Bu. Semakin besar tegangan tali, maka cepat lambat gelombangnya semakin cepat pula. Oke, kita kasih aplaus dulu dong untuk semua kelompok. Keren-keren ini ya. Masya Allah, semuanya menjawab dengan tepat. Alhamdulillah. Jadi untuk kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini, hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang tadi sudah disampaikan. Apa nak? Semakin besar frekuensi gelombang, maka Semakin panjang gelombang semakin kecil. lambat dan tegangan tali. Semakin Semakin besar tali dan besar. Semakin besar, cepat, lambat. sekarang Ibu minta kalian itu post test terlebih dahulu ya, post test, dan jangan lupa hasilnya diunggah di Google Classroom. Post testnya agar kita bisa mengefektifkan waktu ya, kita post test dulu, nanti penghargaannya baru di akhir. Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita sekarang kasih aplaus dulu lah semuanya ya, yang hari ini sudah semangat semua dalam pembelajaran kita. Tadi Ibu catat namanya ada Mbak Lisda, Mbak Ayu, dan Mbak Haning nih yang paling aktif untuk masing-masing kelompoknya. Tepuk tangan ya. Hadiahnya pena ya. Nanti kalau Makasih, Bu. nanti kalau misalkan kita ketemu di sekolahan, jangan lupa nanti tagih Ibu ya di minggu depan dalam pertemuan kita selanjutnya. Jangan lupa kalian pelajari yang namanya materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner ya. Semangat ya. Untuk minggu depan harus lebih aktif lagi. Untuk yang masih belum aktif tadi, yang masih main-main sendiri, yang sinyalnya kurang baik diperbaiki. Semoga kesempatan lain bisa menjadi yang terbaik juga ya. Tetap semangat. Oke, berdoa selesai. Ibu akhiri ya pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.